Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari Social Enterprises dengan judul Halal Meat Social Enterprises for Sexual Reproduction Education. Is it possible? Di mana tim kami yang pertama ada Yusuf Iskandar dan juga saya sendiri Andri Ardiansyah. Kami adalah dosen di Universitas Saputra Sukabumi, Indonesia. Untuk outline-nya yang pertama ada latar belakang permasalahan, kemudian ada konten, ada strategi pemasaran, biaya untuk proyek ini, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Untuk abstraknya, konsumsi produk halal terus meningkat di seluruh dunia, begitupun dengan Indonesia, karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim di dunia. Maka dari itu, sebagai umat Islam, kita harus dan juga mewajibkan untuk makan makanan yang baik, sehat, dan juga halal. Di sini makanan yang dikhususkan adalah daging sapi, akan tetapi Indonesia belum dapat mencukupi penyediaan daging sapi. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan impor daging sapi dari berbagai negara. Kemudian usaha tersebut usaha kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging halal. Kemudian dana yang kami kumpulkan nantinya akan diperoleh untuk biaya program pendidikan reproduksi seksual di masyarakat. Karena kasus kasus kekerasan, kemudian hamil di luar nikah, aborsi dan lain sebagainya masih cukup marak di Indonesia. Kemudian untuk latar belakang, di Indonesia ada permintaan yang kuat untuk konsumsi daging halal. Makanan halal mengacu pada daging yang memenuhi hukum Islam yang ditentukan oleh Al-Quran. Dengan demikian, jenis makanan ini atau sapi diperbolehkan karena makanan tersebut adalah makanan yang halal. Bisnis daging sapi sangat besar dan juga berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Begitupun dengan Indonesia, karena mayoritas negara Muslim, maka dari itu daging sapi sangat menjadi andalan untuk masyarakat Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi peningkatan yang sangat besar dengan makanan yang halal yang diperkirakan mencapai 3 triliun pada tahun 2023 nantinya. Peningkatan pertumbuhan menunjukkan bahwa industri ini akan terus berkembang selama bertahun-tahun karena konsumen akan selalu mencari untuk membeli daging segar dan juga halal. Kemudian ketika akan menjelang Idul Fitri, maka peminat daging sapi itu juga pasti akan melonjak tinggi. Meskipun industri ini mungkin tampak jenuh, tetapi masih ada ruang yang cukup untuk orang-orang ingin melakukan bisnis di peternakan sapi, terutama di Indonesia, karena peluangnya masih cukup besar. Ya, dan selanjutnya Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam, di mana penduduknya sebanyak 86,88% penduduk Indonesia beragama Muslim. Makanan halal menjadi hal yang dasar bagi masyarakat Indonesia. Makanan halal yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh dan juga menyatu dengan darah. Maka dari itu kita diwajibkan untuk makan makanan yang halal dan juga yang baik-baik. Jika memakan makanan yang tidak baik atau diharamkan dalam agama, akan berdampak pada akhlak dan juga perilaku yang buruk nantinya. Berbuat buruk sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 172, di mana artinya untuk 168, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan juga baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan untuk 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya berlindung kepadanya. Dan di sini sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kita sebagai manusia dan juga beragama Islam harus memakan makanan yang baik dan juga sehat dan juga halal tentunya. Untuk kontennya, di sini ada permasalahan tidak mencukupi kebutuhan akan sapi lokal sehingga melakukan impor ke negara-negara lain seperti Australia untuk memenuhi kecukupan kebutuhan akan daging sapi di Indonesia. Selain itu terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan mengenai reproduksi seksual yang mengakibatkan besarnya angka kekerasan seksual, hamil di luar nikah, kemudian aborsi dan lain sebagainya. Kemudian inovasi yang kami lakukan adalah di sini ada keunikan inovasi yang kami kembangkan, yaitu mencoba memecahkan permasalahan dua persoalan yang besar menurut kami di Indonesia. Yang pertama tadi permintaan daging sapi dan juga halal yang masih kurang. Kemudian yang kedua adalah
masalah pendidikan kesehatan reproduksi seksual di kalangan pemuda atau anak di Indonesia. Kemudian kebaharuan ide bisnis ini di mana peternakan sapi yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat terkait kesehatan di masa depan nantinya, karena dana yang dikumpulkan untuk bisnis ini akan digunakan untuk biaya pendidikan reproduksi seksual di Indonesia. Kemudian manfaat sosialnya, keuntungan dalam bisnis sosial ini akan digunakan untuk edukasi reproduksi seksual. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan untuk pendidikan reproduksi seksual agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan seperti aborsi, kemudian hamil di luar nikah, kemudian kekerasan seksual, baik itu anak kepada anak, perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan seruan pada masyarakat, penerapan seruan tersebut hadir karena di Indonesia sudah ada rumah potong hewan, akan tetapi masalahnya sebagai fasilitas tidak memenuhi aturan atau standar halal yang belum disertifikasi. Kemudian analisis persaingannya, di Indonesia persaingan bisnis rumah potong hewan masih cukup rendah. Terdapat 1.300 rumah potong hewan, akan tetapi hanya 15% saja yang sudah disertifikasi halal. Maka demikian, hanya sekitar 190 rumah potong hewan yang telah disertifikasi untuk produksi daging halal. Dan di sini peluangnya masih cukup besar jika dilihat dari analisis persaingan. Kemudian untuk pangsa pasarnya, di mana pada tahun 2017, 19, 18, 19, 20 ini masih sangat tinggi permintaan akan daging pasar yang harus dipenuhi oleh produsen. Maka dari itu kami melakukan bisnis ini ya karena peluangnya masih cukup besar dan juga pangsa pasarnya masih cukup besar. Baik, saya Yusuf Iskandar. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari rencana proposal usaha rumah potong hewan berbasis usaha sosial. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Pemasaran kami tentu kita akan menggunakan pemasaran sosial media dan juga search engine optimization. Seperti yang kita ketahui, untuk usaha sosial ini sangat menarik para kaum milenial dan memang target dari kami juga adalah kaum milenial yang masih memiliki peluang dalam menggunakan internet. Sehingga kami akan menggunakan sosial media seperti Instagram dan lain sebagainya dan juga menggunakan search engine optimization karena kita juga ingin juga untuk mengembangkan optimasi mesin pencari di situs web yang kita buat gitu ya. Dan untuk individu, biasanya kita memang mencari informasi online karena memang usaha sosial ini menarik minat kaum milenial dan generasi selanjutnya, maka kita akan memperhitungkan bagaimana lalu lintas yang ada di website ini, sehingga kita akan menggunakan search engine optimization. Media sosial yang kita gunakan, yaitu ada TikTok, Twitter, Facebook, dan Instagram. Kami akan berusaha menyajikan sebuah rumah potong hewan halal yang luar biasa, yang menjadi usaha sosial yang juga menjawab permasalahan kaum milenial dan generasi selanjutnya. Kami paham bahwa beberapa media sosial yang terdapat dalam hal ini, seperti TikTok, Twitter, dan sebagainya, itu menjadi ladang informasi bagi para kaum milenial dan sebagainya, sehingga kami memutuskan bahwa kami perlu melakukan pemasaran melalui keempat media sosial ini. Kami juga tentu menggunakan metode perikanan tradisional serta referral marketing. Rumah potong hewan yang kami buat ini berlokasi di suatu daerah, ya, dan ini akan menjadi suatu hal yang bisa memenuhi kebutuhan suatu daerah tersebut atau kebutuhan daerah lainnya. Terkait dengan financial projections, kami menganggap bahwa beberapa equipment itu harus dipenuhi seperti warehouse, lalu 10 kali 10 walk-in freezer, lalu rail system, guard and trade, first aid equipment, sehingga total dari equipment yang kita perlukan adalah $39.500. Dari mana kami mendapatkan dana ini? Kami tentu menggunakan dana ini dari dana kami, dana sendiri, dan usaha ini juga akan menggunakan sistem hand-to-hand dari usaha sosial, sehingga untuk pengisian daging atau kebutuhan daging sapi ini akan menggunakan sistem usaha sosial. Kami akan mengumpulkan para peternak yang berada di lokasi peternakan ini menjadi mitra kerja kami, dan mereka mendapatkan kepastian kapan sapi mereka akan kami kelola.
Kepastian ini menjadi hal yang dapat menyenangkan dan menyamankan para peternak karena mereka tidak perlu khawatir kapan sapinya akan dipotong atau kapan sapinya akan laku untuk terjual. Karena dengan sistem ini kita akan memberikan kepastian tersebut dan kita akan melakukan marketing dari sisi perusahaan dengan menggunakan branding usaha sosial yang kita buat dan juga beneficiaries dari kedua hal ini yaitu peternak dan juga para kaum milenial yang rentan terhadap hal-hal yang berbau dengan reproduksi seksual. Untuk performa income statement sebetulnya ini dibuat dalam rangka hal tahunan, gitu. Tapi akan kita jelaskan dari performa cash flow statement secara bulanan. Kami menganggap bahwa untuk revenue itu terdiri dari cost of goods sold, labor, utilities, insurance, sales promotion, delivery, transfer, and miscellaneous atau biaya lain-lain, itu akan mencakup total yang cukup banyak. Kita menganggap bahwa akan ada 90.000 dolar dalam per bulan, sehingga kita menganggap bahwa revenue tersebut akan mendapatkan 1 juta dolar saja. Dan untuk pemotongan atau biaya-biaya yang dikeluarkan, itu mencakup beberapa hal tadi, sehingga total cash flow dalam 1 tahun itu adalah 421 dolar. Sebagai informasi, kami menggunakan sistem perusahaan sosial yang mana di dalamnya berlaku seperti koperasi dan juga ada beneficiaries atau penerima manfaat. Dalam hal ini adalah para peternak dan juga para milenial yang kami jadikan sebagai target dari edukasi reproduksi seksual. Kesimpulannya adalah, usaha yang kami buat, rumah potong hewan yang juga merupakan peternakan yang dalam hal ini skalanya skala kecil dan menengah, ini akan membantu dua pihak atau dua beneficiaries, yaitu para peternak dan juga para generasi milenial yang rentan terhadap hal-hal yang berbau dengan reproduksi. Kami menganggap dua hal ini, daging, yaitu konsumsi, dan juga reproduksi seksual, itu merupakan dua hal penting yang harus digabungkan dan dicari solusinya. Perusahaan kami adalah solusi yang berbasis usaha sosial agar menciptakan konsumsi kebutuhan daging halal yang baik dan juga edukasi reproduksi yang bisa kami jadikan sebagai hal utama dalam rangka hal ini. Usaha sosial itu melibatkan 50% keuntungan untuk para beneficiaries. Kami tidak menciptakan keuntungan sebagai basis pilihan kami untuk berusaha. Kami menginginkan keuntungan tersebut untuk edukasi reproduksi dan juga para peternak agar mendapatkan kepastian dalam hal penjualan hasil ternaknya. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.